dari salah satu teman-teman yang ada di sini untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu Kakak Lia, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita melakukan pimpinan klasikal, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, Bapa, terima kasih kepadamu karena telah menolong kami dari tadi hingga sekarang. Ya Bapa, sekarang kami melakukan pimpinan klasikal, kiranya Engkau senantiasa menolong kami, memberkati kami, agar apa yang kami dapat, agar pimpinan kami bisa berjalan dengan lancar. Hanya itu adalah perlu kami, hanya untuk Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Lia yang sudah pimpin kita dalam doa, dan Ibu juga berterima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Dan topik kita pada pagi hari ini yaitu selalu membutuhkan dorongan atau motivasi ketika melakukan sesuatu. Ibu mau bertanya kepada kalian yang ada di sini, ketika kalian mau melakukan sesuatu, entah itu sesuatu apa saja, apakah kalian bisa melakukannya dengan sendiri atau butuh bantuan dari orang lain? Butuh bantuan dari orang lain. Oke, baik. Yang Ibu ketahui ada beberapa orang yang di luar sana, ketika mereka mempunyai motivasi dalam diri mereka, mereka itu menganggap bahwa mereka tuh tidak mau motivasi dari orang lain. Mereka itu bisa melakukan sendiri. Tetapi jadi ketika kita itu mungkin kita bisa hari ini untuk melakukan sendiri, besok atau lusa kita tidak tahu apakah kita bisa melakukannya kembali atau kita butuh bantuan dari orang lain. Jadi penting sekali ya, jadi kalau kita itu melakukan sesuatu, kita harus butuh motivasi dari orang lain. Misalnya kita dalam keadaan yang down, drop, kita tidak bisa apa-apa, ya jalan satu-satunya yang bisa membantu kita yaitu motivasi dari orang lain. Oke adik-adik, ada 3 hal yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu pengertian dari motivasi. Mungkin adik-adik sekalian ada yang tahu pengertian dari motivasi itu apa, atau apa saja itu motivasi. Oke, kalau tidak ada, Kakak Martin silakan. Kalau menurut saya motivasi itu suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain supaya bisa melakukan sesuatu. Oke, Andi ada lagi? Mungkin dari saya motivasi itu sendiri. Motivasi itu sendiri merupakan sebuah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri. Oke. Apa yang sudah dikatakan oleh Kakak Martin dan juga Kakak Asri itu sudah benar, dan Ibu akan melengkapinya. Jadi pengertian motivasi itu adalah dorongan hasrat ataupun cita-cita minat yang begitu besar yang ada dalam diri individu untuk mencapai cita-cita, keinginan dan juga tujuan tertentu. Nah, adapun juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau keinginan yang ia mau. Dan yang kedua itu fungsi dari motivasi sendiri. Mungkin adik-adik tahu fungsi dari motivasi itu apa saja. Motivasi itu dibagi menjadi 3. Mungkin adik-adik ada yang tahu fungsi dari motivasi itu apa saja. Saya fungsi motivasi itu sebagai pendorong atau daya tarik pada seseorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Oke, baik, Ibu akan menambahkan jawaban dari Kakak Asri. Jadi fungsi motivasi sendiri itu sebagai pendorong atau daya tarik pada seseorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Selain itu ada beberapa fungsi yang tadi Ibu bilang, 3 itu. Yang pertama itu menentukan arah yang ingin dicapai. Nah, maksudnya itu adalah motivasi dapat menunjukkan arah terhadap keinginan yang dilakukan oleh seorang individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini ada 2 jenis arah, yaitu arah positif dan arah negatif. Nah, arah positif itu misalnya dia itu dapat mau membantu untuk bangkit dari permasalahan. Terus dampak negatifnya itu dalam sebuah perlombaan, misalnya Kakak Asri ini kalah dalam perlombaan, terus Kakak Yurita ini datang bermaksud ingin memotivasi kakak ini Asri
tetapi kakak Asri itu berpikir bahwa kakak kita ini datang mau mengolok, mau mengejek kakak Asri yang kalah dalam perlombaan. Itu adalah dampak negatif dari arah yang ingin dicapai. Yang kedua itu menyeleksi perbuatan. Nah, seseorang yang bertahan motivasi di dalam dirinya akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya demi mencapai hasil yang diharapkan. Dan jenis motivasi, fungsi motivasi yang ketiga itu menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Nah, motivasi juga dapat berfungsi sebagai promotor. Maksudnya yaitu mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seseorang termotivasi akan menentukan upaya yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat dan tercapai. Itu adalah fungsi dari motivasi sendiri. Dan yang ketiga itu adalah jenis-jenis motivasi. Nah, adik-adik sekalian, jenis-jenis motivasi itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, jenis motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri tanpa adanya paksaan, suruhan dari orang tua, dari orang lain. Itu adalah jenis dari motivasi intrinsik. Dan contohnya itu misalnya kakak Asri mau belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, dia akan belajar tanpa disuruh, tanpa dipaksa oleh orang lain. Dan yang kedua itu adalah jenis motivasi ekstrinsik. Nah, jenis motivasi ekstrinsik itu jenis motivasi yang berasal dari dua individu dengan adanya paksaan, suruhan dari orang tersebut. Misalnya kayak dia mau belajar karena dipaksa oleh orang tuanya untuk bisa mendapatkan nilai atau peringkat di kelasnya. Oke, dari 3 hal dari materi kita pada hari ini, mungkin adik-adik ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu minta adik-adik salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai selain membutuhkan dorongan motivasi ketika melakukan sesuatu. Ibu sudah menjelaskan tadi di mana motivasi itu sendiri merupakan sebuah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri. Adapun fungsi motivasi yaitu sebagai pendorong seseorang individu, serta adanya jenis-jenis motivasi. Dalam dirinya terdapat motivasi intrinsik di mana berasal dari dalam diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar individu. Oke, baik, terima kasih kepada Kakak Asri yang sudah mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Dan nanti setelah selesai kegiatan bimbingan paskal pada hari ini, Ibu akan mengirimkan link evaluasi kepada adik-adik melalui grup WA untuk adik-adik mengisinya. Dan akhir kata Ibu ingin menutupnya tadi, kita awali dengan doa. Dan kita juga mengakhiri dengan doa. Untuk itu Ibu minta kesediaan dari adik-adik sekalian salah satu untuk kita di dalam doa ini. Baik, sebelum kita pulang ke masing-masing, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih segala permintaan pada hari ini. Terima kasih juga telah mendukung kami dari awal kami melakukan bimbingan paskal hingga berani dengan baik. Tuhan, semoga lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami, jangan lindungi kami di sepanjang perjalanan, semoga Engkau kita di rumah masing-masing yang kita selamat. Hanya dalam dan Tuhan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Kak Anggisa yang sudah memberikan doa penutup. Akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi.